Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rizky Dwi Septiani, kelas 24, Prodi S1 Farmasi, NIM 200209113. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinematika. Kinematika yaitu mempelajari gerak sebagai fungsi dari waktu tanpa mempedulikan penyebabnya. Manfaat kinematika. Yang pertama yaitu perancangan suatu gerak. Kedua, untuk memprediksi suatu terjadinya peristiwa. Yang ketiga, model fenomena lain di luar lingkup fisika. Konsep kinematika yang pertama yaitu kerangka acuan perpindahan, dan setiap gerak alam hakikatnya adalah gerak relatif, maka perlu dibuat titik acuannya. Kedua, konsep dan keadaan gerak benda. Benda diam, posisi benda tetap, dan kecepatannya adalah 0. Benda bergerak, bila posisi benda berubah terhadap waktu, maka R vektor sama dengan V dikali T dikali R. Gerak lurus beraturan adalah benda bergerak pada kecepatan tetap. Gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak yang berarah lurus dan dalam keadaan dipercepat. Benda bergerak pada percepatan berubah waktu. A vektor sama dengan V dikali T kali A. 3. Kecepatan sesaat dan rata-rata. Kecepatan rata-rata atau rata. Kecepatan adalah suatu benda jika posisinya berubah dalam kurun waktu tertentu. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu dengan rumus V/S per T. Kecepatan rata-rata adalah rate pergeseran dalam selang waktu tertentu. Dengan rumus yaitu V vektor sama dengan R2 dikurangi R1 dibagi T2 dikurangi 1 sama dengan delta R dibagi delta T. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat dapat diambil dengan limit delta T sampai 0. Kecepatan sesaat merupakan bentuk diferensial posisi terhadap waktu. Keempat, percepatan. Percepatan terdiri dari percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Rumus percepatan rata-rata yaitu A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1 sama dengan delta V dibagi delta T. Rumus percepatan sesaat yaitu vektor A limit T2 ke T1 V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1 sama dengan limit delta T sampai 0 delta V dibagi delta T sama dengan vektor dV per dt. Di dalam kinematika terdapat gerak 2 dimensi dan 3 dimensi, yaitu gerak parabola dan gerak melingkar. Contoh gerak 2 dimensi yaitu gerak peluru. Gerak peluru merupakan sebuah benda yang gerak dalam sumbu X dan Z dalam secara bersamaan. Pada gerak peluru, ketika benda dilepaskan, hanya terdapat gaya gravitasi yang menarik benda tersebut. Kecepatan peluru atau benda merupakan penjumlahan vektor dari komponen X dan Y yang terdapat dalam titik-titik tersebut. Dengan rumus V sama dengan akar VE kuadrat ditambah VY kuadrat dan 0 sama dengan tan min 1 VY per VX. Yang kedua yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar dibedakan menjadi dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar beraturan yaitu percepatan sudut dibagi alfa sama dengan 0. Hanya ada gerak sentripetal, laju sudut sama dengan konstan. Gerak melingkar berubah beraturan, percepatan sudut konstan, percepatan sentripetal dan tangensial, laju sudut tidak konstan. Penerapan kinematika dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan kinematika gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerakan pesawat terbang. Ketika pesawat terbang di ketinggian, karena bergerak di kecepatan tetap
dan pada lintasan lurus di udara. Akan tetapi, saat hampir tiba di bandara atau tujuan, pesawat mulai berubah arah geraknya. Penerapan GLB yang selanjutnya adalah ketika kendaraan melalui jalan tol. Memang jalan tol tidak selalu lurus, ada juga yang tikungan. Namun, pasti ada jalan lurus yang dilewati. Terkadang kendaraan yang berjalan pada jalan tol juga mempunyai kecepatan konstan atau tetap. Penerapan kinematika GLB yang selanjutnya adalah perjalanan kapal laut. Kapal laut melakukan perjalanan dengan menyeberangi lautan lepas. Biasanya bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Dan ketika sudah mendekati pelabuhan, kapal baru mengubah haluan dan mengurangi kecepatannya. Penerapan kinematika gerak lurus berupa peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gerak jatuh bebas. Kelapa jatuh dari pohonnya. Saat benda atau kelapa tersebut jatuh, kecepatannya semakin lama mendekati tanah akan semakin besar. Penerapan GLBB yang selanjutnya adalah bersepeda di jalan yang menanjak atau menurun. Saat bersepeda, pasti ada kalanya kamu mengayuh dalam kecepatan yang tinggi dan terkadang juga mengayuh dengan kecepatan yang melambat. Saat berada di tanjakan, kamu akan menaiki laju sepeda. Sementara saat di turunan, mencoba untuk memperlambat laju sepeda karena agar terhindar dari terjadinya kecelakaan. Penerapan GLBB yang selanjutnya adalah melempar bola ke atas. Saat melakukan hal tersebut, kecepatan bola saat ke atas semakin cepat, dan ketika bola sudah kembali turun ke bawah, maka kecepatannya semakin cepat karena faktor gravitasi. Penerapan kinematika gerak melingkar peraturan. Yang pertama yaitu pada jam. Jam menggunakan prinsip gerak melingkar peraturan. Secara garis besar, gerak melingkar berarti mengelilingi suatu titik dengan lintasan lingkaran tanpa adanya percepatan atau tetap. Jam bergerak karena adanya mesin. Jarum pada jam yang melakukan gerak melingkar yang selalu melalui sudut 360 derajat selama 60 sekon atau 1 menit. Jadi dapat disimpulkan kecepatan jarum jam adalah 360 derajat per menit. Penerapan kinematika gerak melingkar berubah peraturan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada roller coaster. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.